Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang sami-sami hadir, mengingat dan menimbang dalam wabah ini, jadi ala kadarnya saya ingin menyampaikan di akhir ayat pernikahan ini, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi mempunyai makna ayat ini, kita harus banyak-banyak berpikir, karena ayat Allah itu bukan sekedar Al-Quran saja, tetapi apa yang terjadi dari setiap detik ke menit ini pun termasuk ayat Allah, sehingga dituntut kita untuk berpikir, merenung, meresapi, dan mengambil hikmah. Para hadirin ingkang sami-sami hadir, lantas kalau bahasa Al-Quran la'allakum tatafakkarun, berpikir, itu berarti masuknya ke ranah akal. Allah memerintahkan harus kita berpikir, berarti di ranah akalah kita berpikir, sehingga kalau kita ngomong-ngomong rumah tanggi atau rumah tangga, konteks sakinah mawadah warohmah, itu kadang-kadang kalau kita berpikir susah untuk menciptakan itu. Karena menurut pemikiran, konteks bisa sakinah mawadah warohmah pasti yaitu dengan harta yang banyak. Tetapi kalau kita berpikir mengasumsikan dengan otak bahwa rumah tangga ini akan tercipta sakinah mawadah warohmah, begitu banyak harta, toh banyak orang-orang yang sugih cerai, nggih boten? Banyak yang bergelimpangan harta tetapi gagal membimbing rumah tangganya. Itulah ranah akal. Para sepuh-sepuh yang saya hormati dan Allah muliakan, begitu juga di musim wabah sekarang ini, cobalah kita berpikir secara akal. Kalau toh corona ini bisa dijaga dengan vaksin, bisa dijaga dengan APBD, pakaian yang luar biasa, itu dijaga, toh banyak juga dokter yang kena di boten. Itu akal sudah tidak bisa menerima, Pak. Sudah di luar jangkauan pemikiran akal. Tapi kadang-kadang kita melihat seseorang yang rumah tangganya sederhana, sangat sederhana, bahkan serabutan, tetapi anaknya banyak, ada 12, ada 9, semuanya tertata, bisa makan semuanya. Padahal kalau menurut otak akal kita tidak masuk akal. Maka para sepuh-sepuh yang saya hormati dan juga kedua mempelai ini, cobalah konteks sakinah mawadah warohmah itu bukan ukuran akal, tetapi ukuran hati, ukuran iman, biar roh kita yang menjawab. Para hadirin ingkang sami-sami hadir, begitu juga dengan wabah corona sekarang, Pak. Itu bukan akal menerimanya, tetapi kekuasaan Allah, hati. Dan kita sependapat, bahkan ilmu kedokteran sependapat bahwa corona ini bisa dilawan dengan imun yang kuat. Nggih boten? Padahal imun itu susah dicerna dengan akal, tapi bisa masuk dicerna dengan bahasa hati, bahasa ruh, bahasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju ya Pak ya? Maka dengan itulah, cobalah konteks dalam Al-Quran ini, mari kita perbanyaklah tafakur kepada Allah. Marilah kita perbanyak zikir kepada Allah dengan wabah-wabah ini.
Karena dengan akal sudah tidak masuk, Pak. Sudah tidak menerima akal, akan pecah akal. Bahkan banyak orang stres karena saking takutnya akal sudah tidak mampu. Itulah para hadirin ingkang sami-sami hadir. Intinya yaitu kedua mempelai. Sekarang kedua pengantin ini dijodohkan oleh Allah dalam momen-momen yang serba sulit seperti ini. Mudah-mudahan tidak sekedar mikir dengan akal saja, tapi mudah-mudahan iman, hati, fungsi, bahkan mudah-mudahan tahu mengenal roh sesungguhnya. Siapa? Karena kata konteks Al-Quran dan menurut agama kita yang kita yakini benarnya, orang akan meninggal dan kembali ke sisinya itu diterima karena apa? Karena rohnya mengetahui rohnya. Sementara sekarang kebanyakan orang itu roh tertutup dengan gemerlapnya dunia, tertutup dengan banyak dosanya, sehingga rohnya itu tertutup. Sehingga banyak orang yang tidak tahu bahasa roh, tetapi mengandalkan akal dan pikirannya. Itulah yang akan celaka nanti di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita dapat manfaat dan dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah.